Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Ada sebuah kisah. Dulu saya cuma petani kecil, sering dihina karena kerja di sawah. Tapi hari ini di usia 40 tahun, saya bisa membuktikan kalau lumpur sawah juga bisa mengubah hidup seseorang. Setiap pagi sebelum matahari terbit, seseorang bernama Pak Rahmat sudah berjalan ke sawah dengan sandal usang dan cangkul tua di pundaknya. Hidupnya sederhana, rumah kecil dari bambu, motor tua yang sering mogok, dan penghasilan yang kadang tidak cukup untuk makan satu keluarga. Banyak orang memandang rendah pekerjaannya. Jadi petani nggak bakal kaya. Kerja capek, hasilnya sedikit. Kalimat itu sering ia dengar, bahkan dari orang terdekatnya sendiri. Tapi Pak Rahmat tidak pernah membahas dengan marah. Ia hanya diam, lalu bekerja lebih keras. Saat petani lain mulai menyerah karena gagal panen, Pak Rahmat tetap belajar. Ia menonton video pertanian dari HP bekasnya di malam hari. Ia mencoba cara tanam baru, pupuk organik dan teknik sederhana agar hasil panennya lebih bagus. Berkali-kali gagal, tanamannya pernah mati karena hama. Pernah juga rugi sampai harus menjual kambing satu-satunya demi membeli bibit lagi. Namun di tengah kesulitan itu ada satu hal yang selalu ia pegang. Selama saya masih mau berusaha, hidup belum selesai. Tahun demi tahun berlalu. Perlahan hasil sawahnya mulai berubah, panennya meningkat, orang-orang mulai datang belajar kepadanya. Dari hanya 1,5 hektar sawah, kini ia mampu menyewa beberapa lahan tambahan. Di usia yang sudah menginjak 40 tahun, hidup Pak Rahmat berubah. Ia berhasil membangun rumah layak untuk keluarganya, anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Bahkan ia membuka lapangan pekerjaan untuk warga di sekitarnya. Yang paling mengharukan, suatu hari ibunya menangis saat melihat rumah baru itu. Ibunya berkata, "Dulu orang menghina pekerjaanmu, tapi dari sawah inilah kamu membahagiakan keluargamu." Pak Rahmat tersenyum sambil menahan air mata. Ia sadar, kesuksesan bukan datang dari pekerjaan yang terlihat hebat di mata orang lain, tapi dari kerja keras, kesabaran, dan hati yang tidak mudah menyerah. Karena kadang orang yang paling sering diremehkan, justru menjadi orang yang paling berhasil di kemudian hari. Jangan malu jadi petani, karena tanpa petani dunia tidak akan pernah bisa makan. Hari demi hari berlalu, Pak Rahmat semakin rajin belajar dan mencoba hal baru. Ia mulai menanam sayuran dengan pola berbeda, menggunakan pupuk buatan sendiri, dan manfaatkan media sosial untuk menjual hasil panennya langsung ke pembeli. Perlahan hasilnya mulai terlihat, panennya lebih bagus, penghasilannya meningkat. Orang-orang yang dulu menghina mulai heran terlihat perubahan hidupnya. Bahkan beberapa petani mulai datang meminta diajari. Namun perjalanan menuju sukses ternyata belum selesai. Suatu ketika banjir besar datang dan merusak sebagian lahannya. Banyak petani menyerah dan berhenti menanam. Pak Rahmat juga sedih. Ia duduk di sawah yang penuh lumpur sambil memegang tanaman yang rusak. Air matanya jatuh, bukan karena takut miskin, tapi karena ia takut mengecewakan keluarganya. Di saat itulah, anak laki-lakinya datang menghampiri dan berkata, "Ayah, jangan sedih. Aku bangga punya ayah petani." Kalimat sederhana itu membuat hati Pak Rahmat kembali kuat. Ia bangkit lagi, ia mulai dari nol sekali lagi, dan benar, kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Beberapa tahun kemudian, kehidupan Pak Rahmat berubah drastis. Di usia 40 tahun, ia berhasil memiliki lahan pertanian sendiri yang luas. Ia punya kendaraan untuk mengangkut hasil panen, rumah yang layak untuk keluarga, dan mampu menyekolahkan anak hingga tinggi. Bukan hanya itu, ia membuka lapangan pekerjaan untuk warga. Namun ada satu momen yang paling membuatnya menangis saat ibunya masuk rumah baru untuk pertama kali. Dan beliau bilang, "Dulu orang menghina kamu karena jadi petani, tapi sekarang justru dari sawah inilah kamu mengangkat derajat keluargamu." Pak Rahmat hanya diam sambil menahan tangis. Ia teringat semua perjuangan, lumpur sawah, panas matahari, hinaan orang-orang, dan malam-malam ketika ia hampir menyerah. Hari itu ia sadar, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling cepat berhasil, tapi siapa yang tetap bertahan meski berkali-kali jatuh. Karena tidak semua orang kuat berjalan saat hidup sedang berat. Dan Pak Rahmat membuktikan bahwa seorang petani kecil pun bisa sukses jika punya tekad, kesabaran, dan hati yang tidak mudah menyerah. Jangan pernah malu menjadi petani, karena dari tangan petanilah makanan sampai ke meja semua orang. Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi, dapat kita simpulkan, janganlah menyerah saat kita berusaha, terus tawakal, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dibarengi dengan doa orang tua. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita miliki saat ini. Semoga bermanfaat.
dan terima kasih.